Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring atau online. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Oke, sekarang buka buku paketnya halaman 7. Yang kita lakukan sekarang adalah membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Pembelajaran ini bertujuan agar kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kalian dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kalian dapat mendeskripsikan manfaat berkitan, kalian dapat menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Dan kalian dapat mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Manfaat pembelajaran, yaitu manfaat pembelajaran yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah pembelajaran ini adalah kalian mampu memahami struktur dan fungsi organ reproduksi sehingga dapat menjaganya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Sebelum ke materi, Bu Guru mau bertanya, bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Dan berapa lama kamu ada dalam kandungan ibumu? Nah, ini nanti yang akan mendorong kalian untuk semakin memahami pokok bahasan ini. Ini adalah gambar struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang sebelah kiri itu adalah gambar organ reproduksi laki-laki, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar organ reproduksi perempuan. Oke, kita lanjutkan ke materi. Pertama yang kita bahas adalah organ reproduksi laki-laki. Kalian bisa lihat gambar sebelah kanan itu tentang organ reproduksi laki-laki. Dan yang sebelah kiri adalah keterangannya. Ini saya jelaskan. Kalian amati gambar itu, kemudian kalian cocokkan. Itu gambar yang mana? Ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penis. Ya. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian testis. Coba kamu lihat gambar itu, testis, sesuaikan dengan keterangan Bu Guru. Bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk mereproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang keempat, epididymis. Epididymis ini adalah
Saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang kelima, vas deferens. Apa sih vas deferens itu? Adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Sekarang yang keenam, uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi yang fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh, kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang terbentuk seperti kantong kecil, terletak di belakang kantong kemih, fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian yang 8, kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang 9, kelenjar Cowper. Ini adalah bagian yang terbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, fungsinya menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, di sini kita memahami tentang organ reproduksi laki-laki. Kemudian kita hubungkan dengan fakta yang ada di agama kita bahwa laki-laki diwajibkan untuk berkhitan. Pasti ini ada tujuan atau manfaatnya. Maka tugas kalian nanti juga ada bagaimana mencari alasan. Kalian memberikan alasan mengapa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan. Itu di gambar itu yang bawah. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu adalah struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2, terletak di samping kanan dan samping kiri rahim. Fungsinya menghasilkan sel telur. Kemudian oviduk atau tuba falopi atau saluran telur adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian yang ketiga, infundibulum. Adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Kemudian yang kelima, endometrium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluru saat menstruasi. Yang keenam, serviks. Serviks itu adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh, vagina. Saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang digunakan sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Fembrie
Itu yang ke-8 adalah struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Kemudian baik organ reproduksi laki-laki atau organ reproduksi perempuan, itu ada alat reproduksi bagian dalam, ada alat reproduksi bagian luar. Kalau di reproduksi alat reproduksi organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi laki-laki bagian luar atau alat reproduksi luar itu penis dan skrotum. Selain itu semuanya adalah testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Itu adalah alat reproduksi bagian dalam bagi laki-laki. Sedangkan alat reproduksi perempuan bagian dalam itu adalah vulva dan labium. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam adalah ovarium, kemudian tuba falopi atau oviduk, kemudian rahim, kemudian vagina. Itu adalah alat reproduksi bagian dalam bagi perempuan. Sekarang adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah proses spermatokinesis. Proses spermatokinesis ini adalah terjadi pada organ reproduksi pria, yaitu merupakan proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, di situ ada skemanya. Yang pertama adalah adanya spermatogonium, kemudian mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, kemudian mengalami pembelahan meiosis tingkat 1 menjadi spermatosit sekunder, kemudian terjadi pembelahan meiosis kedua, terjadi spermatid, kemudian mengalami diferensiasi, ya, akhirnya menjadi spermatozoa atau sperma. Kemudian oogenesis. Nah, oogenesis ini terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum. Yang pertama kali diawali dengan oogonium. Kemudian mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Terbentuknya oosit primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1, ya, terjadi oosit sekunder. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 2, terjadi ootit, kemudian terjadilah ovum atau sel telur. Kemudian ada peristiwa menstruasi. Perhatikan di menstruasi kalender, gambar di samping itu nanti ada lingkaran putih yang keluar dari ovarium. Nah, kalian amati itu nanti, ya, di hari pertama sampai di hari ke-14.
Nah, itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lepas ya. Itu melepaskan sel telur karena tidak mengalami pembuahan, maka endometriumnya menebal dan meluruh. Sehingga itulah dikatakan peristiwa menstruasi. Nah, siklusnya dalam 1 kali menstruasi itu 28 hari. Artinya jarak antara menstruasi bulan ini dengan bulan berikutnya adalah siklusnya jika normal 28 hari. Kemudian selanjutnya peristiwa fertilisasi. Ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa pada saat setelah menstruasi sel telur dilepas oleh ovarium. Kemudian jika mengalami pembuahan atau fertilisasi, ya, maka akan terbentuk sigot. Nah, perkembangan terbentuknya sigot sampai dengan embrio itu digambarkan di gambar yang sebelah kanan. Di sini dijelaskan bahwa sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur yang matang berupa oosis sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi dalam tuba falopi dan menghasilkan zigot. Nah, sekarang adalah tahap perkembangan embrio. Jadi, setelah embrio menempel pada rahim, ya, maka perkembangannya itu dibagi menjadi 3 semester atau dikenal trimester. Semester pertama adalah sampai 3 bulan, usia janin 3 bulan. Kemudian trimester kedua 4 sampai 6 bulan. Kemudian trimester ketiga adalah 7 sampai 9 bulan. Nah, itu adalah gambar-gambar perkembangan janin yang ada di rahim ibu. Demikian materi yang dibahas di pokok bahasan sistem reproduksi manusia, ya, baik organ dan fungsinya, kemudian apa saja yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Dari pembelajaran ini bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem reproduksi pada laki-laki tersusun atas penis skrotum, dikatakan alat reproduksi luar. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper adalah alat reproduksi dalam. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Alat reproduksi wanita terdiri dari vulva labium sebagai alat reproduksi luar, sedangkan ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina alat reproduksi bagian dalam. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Zat yang dihasilkan kelenjar vesicula seminalis diantaranya fruktosa yang berfungsi sebagai sumber makanan sperma, hormon prostaglandin yang berfungsi merangsang kontraksi otot polos, dan protein pembekuan yang berfungsi sebagai pembekuan semen setelah ejakulasi dalam alat reproduksi wanita. Oke, sampai di sini
Untuk selanjutnya, LKPD atau tugas akan saya kirim di WA Group. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.